Ekonom muda, hey ekonom robbani. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizkyana. Saya merupakan bagian dari BPH Fosi Regional Jawa Tengah periode 2019 sampai 2020. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang akad syirkah. Terdapat beberapa poin mengenai akad syirkah. Yang pertama itu ada pengertian dan hukum akad syirkah. Yang kedua ada rukun dan syarat syirkah. Yang terakhir ada macam-macam syirkah. Pengertian syirkah merupakan suatu akad kerjasama antara dua orang atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Sedangkan hukum syirkah yakni diperbolehkan atau disyariatkan berdasarkan Al-Quran, Al-Hadis, dan ijma atau konsensus kaum muslimin. Dalil-dalilnya diantaranya yang pertama yakni ada Al-Quran, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berarti, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat dolim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh dan amal sedikit telah mereka ini. Quran surat ayat 24. Lalu dijelaskan pula firmannya yang berarti maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga ini. Quran surat An-Nisa ayat 12. Kedua ayat di atas menunjukkan perkenaan dan pengakuan Allah akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja dalam surat An-Nisa ayat 12 perkongsian terjadi secara otomatis karena waris, sedangkan dalam surat Shad ayat 24 terjadi atas dasar akad atau transaksi. Yang kedua ada Al-Hadis dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati pihak lainnya. Kalau salah satunya sudah berkhianat, aku keluar dari keduanya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3383 dan Al-Hakim nomor 2322. Yang ketiga ada ijma. Ibnu Qudamah berkata, kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi syirkah secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya. Al-Mughni 5/109. Selanjutnya kita ke pembahasan yang kedua, yakni ada rukun dan syarat syirkah, di mana dalam rukun syirkah sendiri itu secara garis besar memiliki 3 rukun syirkah. Yang pertama, kedua belah pihak yang akan berakad atau aqidain. Persyaratan orang yang akan melakukan akad ini adalah harus memiliki kecakapan atau ahliyah dan melakukan tasarruf atau pengelolaan harta. Yang kedua, objek akad yang disebut juga dengan ma'qud alaih. Ma'qud alaih ini mencakup pekerjaan ataupun modal. Adapun persyaratan pekerjaan atau benda yang boleh dikelola di dalam syirkah harus halal dan diperbolehkan di dalam agama, dan pengelolaannya juga dapat diwakilkan. Yang ketiga, akad atau juga biasa disebut dengan istilah siyaqat. Adapun syarat sah akad harus berupa tasarruf, yaitu harus adanya aktivitas yang berupa pengelolaan. Selanjutnya ada syarat syirkah. Secara umum, syarat syirkah sendiri itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah syarat lafaz, di mana kalimat akad itu harus hendaklah mengandung arti izin untuk menjalankan barang perserikatan. Yang kedua, syarat untuk menjadi anggota perserikatan, yakni harus berakal, baligh, dan merdeka. Yang ketiga, syarat dari modal perkongsian. Modal hendaknya berupa uang, emas, atau perak, ataupun barang yang dapat ditimbang atau ditakar. Contohnya seperti apa? Yakni beras, gula, dan lain sebagainya. Dari kedua barang tersebut hendaknya dicampurkan sebelum akad sehingga kedua barang tidak bisa dibedakan lagi. Jenis-jenis syirkah. Yang pertama itu ada syirkah inan. Syirkah inan adalah suatu bentuk ikatan yang berupa kesepakatan kerjasama antara dua orang ataupun lebih dalam kerja dan modal, baik dijalankan secara bersama-sama ataupun dengan menunjuk salah satu peserta syirkah untuk menjalankannya. Yang kedua itu ada syirkah amdan, di mana syirkah amdan ini merupakan kerjasama usaha antara para pihak yang menyertakan kontribusi kerja atau amal tanpa kontribusi modal atau mal. Kontribusi kerja yang dimaksudkan dapat berupa kerja fisik dan juga kerja pikiran. Nah, untuk syirkah amdan sendiri ini tidak ada syarat kesamaan profesi pada praktik syirkah amdan, di mana syirkah amdan sendiri itu memiliki rukun, di mana rukun-rukunnya diantaranya adalah 1. Keberadaan 2 orang atau lebih yang berakad, 2. Jenis usaha dan pembagian kerja, 3. Kesepakatan pembagian keuntungan dan kerugian dari hasil kerjasama tersebut.
yang ketiga itu ada syirkah wujud, di mana pada syirkah wujud sendiri itu merupakan kerjasama usaha antara dua belah pihak atau lebih yang masing-masing pihak memberikan kontribusi kerja atau amal. Disebut syirkah wujud karena para pihak yang akan melakukan syirkah ini memiliki reputasi baik dan juga keahlian dalam berbisnis. Para pihak ini membeli barang dengan cara pembayaran kredit atau tunda kepada pemilik barang, kemudian menjual kembali secara tunai. Syirkah wujud mempunyai rukun, diantaranya adalah satu, adanya produsen atau selaku yang memiliki modal. Yang kedua, adanya dua orang atau bisa juga lebih pelaku syirkah selaku mudorib dan sekaligus amil. Yang ketiga, adanya profesi keahlian yang sama ataupun ketokohan dan kaliber yang sama. Empat, adanya job description atau uraian tugas yang jelas antara kedua belah pihak usaha. Selanjutnya ada pembagian keuntungan yang jelas di antara kedua belah pihak, dan yang terakhir adanya siyagat syirkah. Selanjutnya itu ada syirkah mufawwadah. Syirkah mufawwadah merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan juga berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak juga membagi keuntungan dan kerugian secara sama, secara adil. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila terdapat pertanyaan nanti bisa tinggalkan pesan di komentar di bawah ini. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.